warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai mengapa bendera kita merah putih. Asal muasal warna merah putih bisa dikatakan dari zaman kerajaan Majapahit. Warna panji yang mereka gunakan kala itu memiliki warna yang sangat mirip dengan bendera Indonesia. Tapi apapun itu, warna merah putih ternyata sudah digunakan sejak abad ke-13. Kemudian, pada abad ke-19, Pangeran Diponegoro menggunakan panji-panji merah putih melawan Londo atau penjajahan Perang Jawa. Sebelum bendera merah putih luas digunakan, Pangeran Diponegoro merupakan salah satu hipter dalam urusan ini. Lalu pada abad ke-20, bendera merah putih selalu ramai digunakan oleh para nasionalis dan kaum muda sebagai bentuk perlawanan terhadap Belanda. Bahkan ada satu teori yang bilang bahwa bendera merah putih ini asal-usulnya datang dari bendera Belanda yang dirobek ke bawahnya. Warna biru dalam bahasa Belanda dianggap sebagai simbol dari orang-orang berdarah biru yang artinya para aristokrat Belanda. Sebagai bentuk perlawanan para pejuang, kita merobek bagian biru sebagai simbol Indonesia merdeka dari jajahan Belanda. Seperti yang terjadi pada insiden Hotel Yamato pada 18 November 1945 yang kemudian menjadi cikal bakal pertempuran besar di Surabaya. Menurut kata data.co.id, makna filosofis bendera Indonesia berwarna merah yang berarti berani dan berwarna putih berarti suci. Warna putih menyimbolkan jiwa manusia, sedangkan warna merah melambangkan tubuh manusia. Jadi warna merah dan putih saling melengkapi satu sama lain. Mengutip dari rri.co.id, ternyata warna merah dan putih menjadi simbol penting untuk masyarakat Jawa kuno. Dahulu warna merah dan putih menjadi simbol pemersatu untuk laki-laki dan perempuan. Sejarah bendera merah putih ketika kemerdekaan. Ketika masa penjajahan Jepang, tanggal 7 September 1944, Indonesia diperbolehkan untuk merdeka di suatu saat. Cho Sang-im menyelenggarakan sidang tidak resmi pada tanggal 12 September 1944 yang dipimpin langsung oleh Insinyur Soekarno. Mengutip dari Cagar Budaya Kemendikbud, sidang tersebut membahas tentang lagu kebangsaan dan pemakaian bendera Indonesia. Hasil sidang, panitia membentuk bendera kebangsaan merah putih dan lagu Indonesia Raya. Penetapan ukuran bendera, perbandingan panjang dan lebarnya adalah 3:2. Ukuran bendera Indonesia sama dengan ukuran bendera Nippon atau Jepang. Bendera merah putih berbentuk persegi panjang dengan yang lebarnya 2/3. Bagian atas berwarna merah sedangkan bagian bawah berwarna putih. Ketentuan ukuran bendera merah putih. Yang pertama adalah 200 cm dikali 300 cm untuk penggunaan di lapangan Istana Kepresidenan. Yang kedua, 120 cm dikali 180 cm untuk digunakan di lapangan umum. Yang ketiga, 100 cm dikali 150 cm untuk penggunaan di ruangan. Yang keempat, 36 cm dikali 54 cm untuk penggunaan di mobil presiden dan wakil presiden. Yang kelima, 30 cm dikali 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara. Lagu bendera Indonesia yaitu Berkibarlah Benderaku juga merupakan lagu yang diperuntukkan untuk bendera merah putih. Lagu ini merupakan karangan dari Ibnu Sud yang digolongkan sebagai salah satu lagu wajib. Lagu ini menceritakan mengenai kegigihan Yusuf Ronodiporo, seorang pimpinan kantor radio Republik Indonesia, menjelang agresi militer Belanda yang pertama pada tahun 1947. Yusuf mendapat ancaman senjata api dari pasukan Belanda untuk menurunkan bendera merah putih yang berkibar di kantor BRI. Tetapi Yusuf mempertahankan bendera merah putih untuk terus berkibar. Diki kasus pembakaran bendera merah putih yang diduga dilakukan warga asal Aceh yang tinggal di Malaysia. Sebelumnya, video aksi pembakaran bendera oleh seorang pemuda viral di media sosial.
Polisi yang mendapat informasi itu segera menyelidiki pelaku pembakaran ini. Keterangan dari polisi di Aceh menyebutkan pelaku diduga warga Aceh yang tinggal di Malaysia. Munculnya arus globalisasi memberikan ruang bagi generasi muda untuk lebih mengenal dan memahami cara berpikir serta kebudayaan bangsa lain. Namun tidak sedikit generasi muda Indonesia yang telah melupakan identitas bangsa dan berdampak pada terkikisnya rasa nasionalisme. Berdasarkan video tersebut menampilkan seorang aksi pemuda yang membakar bendera merah putih yang diketahui warga Aceh yang tinggal di Malaysia. Tindakan tersebut sangat disayangkan. Peristiwa pembakaran bendera di Indonesia tersebut terjadi di negara lain. Namun hal tersebut tidak boleh ditanggapi dengan menghakimi. Lebih baik kejadian tersebut diproses secara hukum untuk mengungkapkan apa sebenarnya motif dari aksi pelaku dan melalui cara pendekatan persuasif agar lebih efektif. Rasa nasionalisme harus tetap dijaga dan menjadi kepentingan, bukan hanya kepentingan generasi milenial saja, namun seluruh bangsa Indonesia. Rasa nasionalisme merupakan cara untuk mencintai bangsa Indonesia dan negara sendiri. Penting menekankan rasa nasionalisme kepada generasi muda dan seorang pemimpin, karena sejatinya seorang pemimpin memiliki pengaruh terhadap nasionalisme yang harus dijaga dan harus mengutamakan bangsa di atas kepentingan dirinya serta kelompok. Rasa nasionalisme sangat penting bagi generasi muda saat ini karena dengan terus meningkatkan rasa nasionalisme dalam diri sendiri, hal tersebut merupakan suatu wujud atau bentuk kehormatan diri sendiri sebagai warga negara Indonesia. Sebagian besar rasa nasionalisme sudah mulai pudar pada generasi muda saat ini. Hal ini disebabkan karena minimnya pemahaman mereka terhadap sejarah. Maka dari itu, untuk meningkatkan rasa nasionalisme generasi muda perlu menambah wawasan sejarah dan melestarikan budaya di Indonesia. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.